Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah Masjid Darussalam, Masjid Al-Falah, dan Masjid Al-Kausar, Komplek PT Badak LNJ Bontang, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mimbar ini. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah di jalannya sampai akhir zaman. Para jamaah rahimakumullah, kepada saya diminta untuk menyampaikan surat An-Nahl ayat 12 dan insyaallah sampai dengan ayat 16 yang kita coba dalam kesempatan ini bahas mungkin satu persatu sebagaimana dalam tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ayat 12 Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatum bi amri inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Dan dia Allah menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Para jamaah rahimakumullah, kita disuruh oleh Allah dalam ayat ini untuk memperhatikan gejala-gejala alam yang ada, yaitu di sekitar kita. Allah menyuruh kita untuk memperhatikan matahari dan memperhatikan malam dan siang, dan memperhatikan matahari dan bulan dan bintang-bintang. Kita takjub kepada penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketakjuban kita itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita melihat siang dan malam, tidak ada satu makhluk pun di atas dunia ini yang bisa menciptakan siang. Begitu juga tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang bisa menciptakan malam. Kalau Allah telah mengatur dengan sedemikian rupa, dengan begitu teliti, dan bahkan hitungannya tidak bisa berubah. Misalkan pada tanggal 1 Januari misalnya 2021, misalkan matahari terbit pada jam 6.10 di kota Bontang misalnya, maka nanti pada Januari 1 Januari tahun 2022 matahari juga akan terbit pada jam 6.10, sama sekian tahun yang akan datang, dan juga sama sebagaimana berlalu sekian ratus tahun yang lalu.
sekian ribu tahun yang lalu. Demikian itu adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tatkala kita melihat matahari. Matahari yang sangat panas. Panasnya matahari sangat luar biasa. Tetapi manfaatnya kepada manusia sangatlah besar. Bagaimana cahaya matahari itu bisa sampai ke bumi? Itu melalui suatu proses yang panjang. Perjalanan cahaya yang begitu panjang. Sampailah cahaya itu ke bumi kita ini. Dan manfaat dari cahaya matahari tersebut akan membantu tumbuh-tumbuhan dalam proses fotosintesa, menghasilkan karbohidrat. Dari karbohidrat akan berubah menjadi energi, dan begitu juga dari energi itu akan menjadi sumber daripada kekuatan makhluk hidup, dan akan tumbuhnya protein dan seterusnya. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan energi itu sendiri sebenarnya tidak hilang, tidak habis, tapi dia hanya berpindah dari matahari kemudian ke makhluk hidup, kepada tumbuh-tumbuhan, para hewan dan seterusnya. Para jemaah rahimakumullah, setelah kita melihat matahari, kita disuruh untuk memperhatikan bulan. Bulan tidak bercahaya seperti matahari, tetapi bulan memancarkan cahaya. Pancaran cahaya bulan itu bisa kita nikmati pada malam hari. Dan perjalanan bulan pun itu juga merupakan satu tanda-tanda, dan bisa kita hitung bagaimana perjalanan bulan, tanggal berapa, pada ketinggian berapa, itu bisa dihitung. Para jemaah rahimakumullah, setelah perjalanan bulan, Allah juga menyebutkan tentang bintang-bintang yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menundukkan bintang-bintang. Bintang yang bertaburan berjuta-juta banyaknya. Yang begitu banyak. Bintang yang banyak. Dan matahari sebenarnya adalah bagian daripada atau salah satu daripada bintang. Coba kita bayangkan betapa banyaknya bintang-bintang. Nah, keberadaan bintang-bintang ini juga menjadi tanda-tanda atau menjadi petunjuk bagi manusia. Misalnya dalam perjalanan, ada rasi-rasi bintang yang keluar, posisi bintang bisa mengarahkan, memperhatikan arah utara, selatan, dan begitu seterusnya. Para jemaah rahimakumullah, semuanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimakumullah, saya akan sedikit menyinggung bahwa zaman sekarang ini seakan-akan ada suatu keinginan orang-orang tertentu untuk meninggalkan agama, untuk meninggalkan pendidikan agama, dan bahkan seakan-akan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan itu tidak ada hubungannya. Seakan-akan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan terpisah. Apabila kita bercerita tentang ilmu pengetahuan, seakan-akan ini adalah murni daripada pendapat-pendapat orang-orang pintar atau ahli-ahli penemu, ya, teori-teori dan seterusnya. Padahal alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya adalah mengkaji gejala-gejala alam, tanda-tanda kebesaran Allah, sunnatullah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa diukur sedemikian rupa. Itu semuanya adalah
tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya secara bercanda dengan teman-teman, sekarang kan lagi hebohnya seakan-akan dalam peta pendidikan nasional seakan-akan agama ditinggalkan. Makanya saya katakan boleh-boleh saja ditinggalkan agama, ya, dan bahkan mata pelajaran pendidikan agama pun di sekolah umum boleh saja ditinggal, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah semua guru-guru yang mengajar mata pelajaran itu adalah yang memahami agama dengan benar. Saya alhamdulillah mulai mengajar biologi, kimia, fisika, matematik pada tahun 1987. Tahun 1988 saya sempat mengajar di Madrasah Aliyah program khusus. Banyak murid-murid saya di sana yang ustadz-ustadz, ya, yang terkenal secara nasional. Saya sudah mengajarkan agama atau mengajarkan ilmu pengetahuan dengan nuansa agama. Setiap mau mengajarkan mata pelajaran, saya mulai dengan agama. Saya sampaikan dulu bahwa yang akan kita pelajari sebenarnya adalah gejala-gejala alam, ya, kebesaran-kebesaran Allah, dan semua itu sudah teratur sedemikian rupa. Bagaimana kita bisa mengukur gravitasi, kecepatan gravitasi semakin tinggi, ya. Kemudian benda itu dijatuhkan dari ketinggian yang semakin tinggi, dia akan jatuh dengan kecepatan yang lebih cepat. Itu semua bisa diukur. Kenapa? Karena itu sudah sunnatullah, sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang menemukan gravitasi itu bukan karena kepintaran dia, tapi memang karena agama ini, Islam ini, Allah yang Maha Pencipta itu sudah menciptakan sedemikian rupa dengan serba teratur, yang sangat-sangat teratur. Sehingga gejala itu bisa kita lihat, bisa kita ukur. Ya. Jadi terkala kita melihat langit dan bumi, yang terbayang oleh kita bukan keindahan langit dan bumi, bukan kebesaran matahari, bukan keelokan cahaya rembulan, bukan sama sekali. Tetapi yang terlihat oleh kita adalah bagaimana maha kuasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Waktu mengajar biologi, saya juga mengajak kepada murid-murid saya waktu melihat mikroskop. Saya ajak mereka melihat, ayo kita lihat mikroskop. Di bawah mikroskop itu ada hewan-hewan kecil yang sedang menari-nari, ya, dengan bebasnya menari-nari, ya, jalan dalam setetes air, dan bahkan proses pembelahan diri makhluk yang kecil itu bisa kita lihat. Lalu saya mengatakan, coba kalian perhatikan makhluk yang kecil ini, ya, kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang, kita bisa lihat dengan pembesaran. Saya katakan nih, pembesarannya berapa ribu kali pembesaran yang dibuat dengan mikroskop ini, dan bahkan sampai 1.000.000 kali pembesaran, baru kita bisa melihat makhluk tersebut, makhluk yang kecil tersebut. Dan kita, untuk diketahui, mereka juga ada proses metabolisme, proses pembiakan, tanggap terhadap lingkungan, dan seterusnya. Yang terfikir adalah, saya sampaikan kepada murid saya, kalian harus perhatikan betapa maha kuasanya Allah yang menciptakan makhluk yang sekecil-kecil ini begitu jeli, begitu teliti, dan bahkan yang kecil ini pun bisa beraktivitas, bisa berkembang biak, bisa makan, bisa melakukan metabolisme, bisa bernapas, dan seterusnya. Lalu tatkala saya mengajak mereka untuk melihat
benda-benda langit, ya, untuk memperhatikan tata surya, ada bulan, ada bintang, ada matahari, dan benda-benda angkasa lainnya. Lalu saya katakan, ada benda-benda angkasa yang besarnya sangat luar biasa besarnya, dan posisinya sangat jauh. Jaraknya dengan matahari, dengan bumi bisa berjuta-juta tahun cahaya. Berjuta-juta tahun cahaya. Cahaya itu misalnya kita nyalakan lampu senter misalnya, mulai kita nyalakan, dia akan menuju kepada sasaran. Misalnya kita akan menyentak ke sebuah objek yang jauh. Berapa kecepatan senter itu bisa sampai ke objek itu namanya kecepatan cahaya. Lihat saja petir misalnya, sebelum ada petir, ada kilat. Duluan kilat daripada petir. Ya. Yang kita lihat itu adalah, yang kita dengar, yang kita lihat pertama adalah cahayanya. Baru nanti suaranya. Ya. Dan kecepatan cahaya itu dengan suara lebih cepat cahaya. Jadi ada benda angkasa yang jaraknya berjuta-juta tahun cahaya. Berapa lama, berapa kecepatannya itu bisa sampai ke sana. Betapa jelimetnya Allah mengatur semua itu. Allah membuat suatu aturan dan posisinya yang serba teratur. Coba kalau sekiranya berubah saja posisi tata surya ini, berubah saja posisi alam semesta ini, itu akan hancur seluruh alam semesta ini. Ya. Yang harus kalian perhatikan, saya katakan kepada murid saya, betapa jelimetnya Allah, betapa besarnya Allah yang menciptakan benda-benda besar itu. Betapa kita tidak akan takjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah rahimakumullah, semua yang disampaikan oleh Allah pada kita itu adalah pada hakikatnya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bisa memahami kebesaran-kebesaran Allah. Kita bisa menjadi orang-orang yang berakal, yang berpikiran. Kita bisa merenungi kebesaran Allah. Dengan merenungkan kebesaran Allah itu, maka timbullah ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimakumullah, kita lanjut kepada ayat yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma dara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanu. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yadhakkarun. Dan dia menundukkan pula sesuatu yang dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlainan-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, setelah Allah menyebutkan siang dan malam, matahari dan bulan, kemudian bintang-bintang, Allah juga menyebutkan ada benda-benda yang Allah ciptakan dan bertebar bagi para hambanya, ya, begitu banyaknya makhluk-makhluk yang ada, seperti binatang-binatang, pepohonan, tanam-tanaman yang berbeda-beda warnanya. Ya, kita kembali disuruh untuk berpikir. Kita disuruh kembali diajak untuk merenungkan. Jadi sangatlah tepat seharusnya ilmu pengetahuan ini tidak kita dikotomi. Maksud saya mohon maaf, tidak setuju dengan orang yang mengatakan kalau mau membahas ayat itu hanya orang yang sekolah agama saja. Maaf. Ya. Karena apa? Ya. Karena
Dia menganggap seakan-akan agama ini hanyalah untuk orang yang belajar agama saja. Padahal dalam ayat ini, bagaimana kita akan bisa berbicara, bagaimana kita akan bisa menjelaskan ciptaan-ciptaan Allah, tentu saja dengan disiplin ilmu yang kita punya. Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain di muka bumi ini berlain-lain macamnya, warnanya. Dari misalkan saja tanamannya sama, maksudnya nama tanamannya. Kita contohkan saja mangga. Mangga itu sama, ya, batangnya sama, miripnya sama begitu, ya, daunnya, bunganya. Tapi ingat, mangga itu akan lain-lain rasanya. Ada yang asam, ada yang manis, ya, dan seterusnya. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ditumbuhkan dari tanah yang sama, diberi pupuk yang sama. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah menciptakan keberagaman makhluk ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tumbuh-tumbuh dengan bunga-bungaan misalnya. Coba lihat saja bunga ros, ya, atau bunga mawar. Ada bunga mawar yang merah, ada yang putih, ada yang pink, atau di antara merah dengan putih. Dan bahkan dia bisa bercampur. Misalnya benang sari dari yang putih, ya, kepala putih dari yang merah, itu bisa bunga mawarnya akan tumbuh menghasilkan berbagai macam warna. Ada warna yang putih, ada warna yang merah, ada yang warna yang pink, dan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari tanaman yang sama bisa saja menghasilkan buah yang berbeda. Misalkan kita punya bibit yang manis, misalkan jeruk yang manis, lalu kita ambil bijinya, kita tanam. Jangan beranggapan bahwa biji itu akan langsung manis. Ya. Ada sifat-sifat yang ada pada biji tersebut yang nanti akan muncul pada generasi berikutnya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan alam semesta ini, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, ya, semuanya adalah untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci daripada setiap pelajaran, setiap pelajaran itu sebenarnya adalah agar kita ini menjadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mereka akan memisahkan antara pendidikan agama dengan pendidikan non-agama? Sebenarnya tidak ada. Semua mata pelajaran itu sebenarnya adalah mata pelajaran agama. Tidak bisa dipisahkan demikian saja. Dan begitu juga jangan beranggapan, kenapa masuk ke pesantren, ke madrasah? Karena saya nggak bisa matematik, saya kurang pemahaman ilmu saya tidak bisa belajar fisika, lalu saya masuk madrasah. Ya. Kalau kita lihat para ulama-ulama dulu, algebra misalnya, itu adalah ulama, penemu matematik. Ibnu Sina juga itu adalah seorang ulama. Dan saya kaget sewaktu saya baru belajar waktu di kuliah dulu. Saya masih semester 2 kalau nggak salah. Saya disuruh oleh guru saya, oleh guru agama saya waktu itu, membahas sebuah ayat. Kemudian disuruh membuat laporan dari ayat tersebut. Lalu disuruh cari tafsir. Saya cari yang ketemu saya adalah tafsir Buya Hamka. Kagetnya saya adalah yang dibahas itu adalah ilmu pengetahuan. Yang dibahas itu adalah ilmu pengetahuan. Lalu terpikir saya, dari mana Buya Hamka dapat nih ilmu seperti ini? Dari mana ulama-ulama yang terdahulu itu bisa dapat? Padahal kan
buku tafsirnya Al-Azhar itu kan dibuat di penjara oleh Buya Hamka, dibuat di dalam penjara. Tapi dari mana beliau mengumpulkan pendapat-pendapat ulama yang membicarakan tentang kejadian-kejadian alam semesta, ya, yang semuanya itu saya sangat takjub. Ternyata ilmu yang saya pelajari sebelumnya itu, ya, itu adalah ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu para ulama-ulama yang telah berkorban untuk menyampaikan agama ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita lanjut pada ayat yang ke-14. Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dia Allah yang menundukkan lautan untukmu. Kembali Allah menyuruh kita memperhatikan lautan, agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar, ikan. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya. Dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya. Dan supaya kamu bersyukur. Masya Allah. Allah menyuruh kita untuk memperhatikan laut. Jadi kita disuruh memandang lautan yang luas. Bagaimana kita bisa melihat laut, ya, yang airnya berombak, gelombang dan segala macamnya, yang menyimpan makhluk-makhluk, ya, ikan-ikan yang merupakan makanan bagi kita, sumber daging bagi kita. Dan bahkan dari laut itu Allah memberikan pengetahuan kepada manusia untuk bisa berlayar. Dan Allah menunjukkan pula kepada manusia bahwa sebagian dari hasil lautan itu ada perhiasan, baik itu barang tambang maupun mutiara yang ada pada lautan. Semuanya adalah untuk apa? Untuk kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulal la'allakum tahtadun. Dan dia Allah menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Ya. Allah menyuruh pula kita melihat gunung. Ya. Wa alqa fil ardi. Pada ayat lain disebutkan khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas sama'i ma'a fa'ambatsna fiha min kulli zawjin karim hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladina min duni baliz zalimuna fi dhalalin mubin. Allah menciptakan langit yang tanpa tiang yang kamu menyaksikannya. Ya. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan Allah menegakkan gunung-gunung supaya bumi itu tidak goyah padanya. Ya. Kemudian wabatha fiha min kulli dabbah. Lalu Allah turunkan padanya, pada bumi itu, berbagai macam hewan-hewan, ya, yang melata. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Dan Allah turunkan air dari langit. Fa ambatsna fiha min kulli zawjin karim. Lalu Allah tumbuhkan berjuta-juta tumbuhan-tumbuhan yang indah. Ya. Hadza khalqullah. Ini semuanya adalah ciptaan Allah. Fa'aruni, coba perlihatkan kepadaku,
Madza khalaqal ladzina min duni. Mana ciptaan-ciptaan Tuhan-Tuhanmu yang lain? Baliz zalimuna fi dhalalin mubin. Dan bahkan orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah menantang. Kalau Allah menyebutkan Maha Penciptanya Allah ini, lalu Allah mempertanyakan, mana ciptaan-ciptaan Tuhanmu yang lain? Mana ciptaan ahli-ahlimu yang lain? Jangankan akan menciptakan langit dan bumi, jangankan akan menciptakan gunung, menegakkan gunung-gunung, mengeluarkan satu lembar daun saja dari batang, dari kacang kedelai yang paling mudah ya. Karena anak saya ada praktek, dia disuruh merendam kacang kedelai, kemudian ditaruh di tempat di piring atau di wadah, kemudian dikasih kapas, ditaruhlah kacang kedelai di sana, disimpan pada malam hari, besok dia akan tumbuh. Ya, Allah jangankan kita akan menciptakan langit dan bumi, mengeluarkan satu daun saja dari kacang kedelai pun kita tidak akan mampu kalau bukan tidak karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha Kuasa, Allah Maha menciptakan. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Dan Allah menciptakan alamat-alamat, ya, tanda-tanda, arah-arah mata angin, ya. Misalnya terjadinya kompas, posisinya utara selatan, itu sebenarnya ciptaan Allah. Itu Allah yang menciptakan, bukan manusia yang menemukan, tapi Allah yang menciptakan. Dan begitu sudah terjadi. Jadi kalau kita ganggu dunia ini, kalau kita tidak kita berlaku semena-mena dalam dunia ini, bisa saja mungkin akan terjadinya kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, dan kerusakan itu juga akibatnya kepada manusia. Ya. Jadi semuanya yang kita pelajari itu agar kita semuanya mendapat petunjuk. Satu hal yang perlu saya garis bawahi para jemaah sekalian adalah semua ciptaan Allah ini arah untuk manusia. Allah tidak akan ciptakan langit dan bumi. Allah tidak akan ciptakan matahari dan bintang. Allah tidak akan ciptakan surga dan neraka kalau bukan untuk manusia. Ya. Jadi itu perlu kita garis bawahi. Semua aturan-aturan yang berlaku sekarang ini semuanya diciptakan untuk manusia. Kenapa air bisa mengalir dari daratan tinggi ke daratan rendah? Ya. Kenapa? Karena Allah menciptakan untuk manusia. Ya. Jadi tidak akan diciptakan langit dan bumi, hewan-hewan, ya, tumbuhan, dan semuanya, baik itu hewan besar, termasuk jamur, bakteri, termasuk juga adalah virus corona dan semuanya, itu semuanya tidak akan diciptakan oleh Allah kalau bukan untuk manusia. Ya, jadi kita harus terima sebagai kata kunci ini, Allah menciptakan semua makhluk ini arah untuk manusia. Langsung atau tidak langsung, Allah akan memberikan manfaat kepada makhluk lingkungan ini, akan memberikan manfaat kepada manusia langsung atau tidak langsung. Ya, itu semuanya arah untuk Allah. Oleh sebab itu, karena kita ini sebagai hamba, Allah telah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk kita, maka wajar sekalilah kita untuk mengabdi kepadanya. Kita berpikir, kita gunakan pikiran, kita berzikir. Tujuannya adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang taat dan patuh kepada Allah SWT. Para jemaah rahimakumullah, barangkali hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita akan bisa dipertemukan. Saya sudahi dengan doa kifaratul majlis, dan alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.